Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma. Saya akan menjelaskan tentang persebaran dan komposisi penduduk benua Asia dan benua lainnya. Jumlah penduduk benua Asia pada tahun 2017 lebih kurang 4.536 militer jiwa dengan penduduk 1.282 jiwa km persegi. Penduduk Asia adalah yang terbanyak di dunia. Daerah-daerah yang padat penduduknya antara lain dataran rendah yaitu Cina, Jepang, lembah sungai Hindu, lembah sungai Gagang, dan Pulau Jawa. Daerah yang jarang penduduknya antara lain Siberia, pegunungan di kawasan Asia Tengah, dataran tinggi, ribet, daerah gurun, dan stepa. Benua Asia terdapat 4 macam suku bangsa. 1. Suku bangsa Mongoloid. Bangsa yang termasuk bangsa Mongoloid adalah Tiongkok, Jepang, Mongolia, Korea, Tibet, Manchuria, Kirgiz, Myanmar, Thailand, Indonesia, dan Cina. 2. Suku bangsa Melayu. Indo-bangsa Melayu menempati daerah-daerah Kepulauan Indonesia, Kepulauan Filipina, dan Jazirah Malaka. 3. Suku bangsa Dravida. Bangsa Dravida menempati daerah-daerah di Sri Lanka dan India bagian selatan. 4. Suku bangsa kulit putih. Bangsa kulit putih tinggal di kawasan Asia Kecil, yaitu bangsa Arab, Iran, Yahudi, Armenia, dan Indo yang sebagainya menempati tinggal di Pakistan dan India. 2. Suku bangsa Hottata dan Bushmen. Bangsa Hottata dan Bushmen banyak mendiamkan Afrika Barat Daya. Di perikanan ketiga, bangsa itu merupakan penduduk asli Afrika. Hai guys, aku Aisyah. Di sini aku mau menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk Asia dan benua lainnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Asia mencapai 4 juta jiwa. Ayo, gimana? Banyak banget kan? Kepadatan penduduk di Asia mencapai 122 orang per kilometer persegi. Walaupun begitu, pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Itu juga persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Apa aja ya? Kalian tahu nggak contohnya? Ya udah, aku kasih contoh nih ya. Contohnya Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi di atas 2,5%. Jumlah penduduk dunia pada tanggal 1 Juli 2018 sebesar 7,621 miliar jiwa atau tambah 1,1182% dari tahun sebelumnya, yang diperwujudkan secara 7,243,784,121 jiwa. Data ini berdasarkan laporan definisi kependudukan PBB tentang penduduk yang memperkirakan jumlah penduduk dunia dengan metode medium fertility, mengingat adalah tidak mungkin menghitung penduduk dunia secara tepat dalam suatu periode tertentu. Nah, kalian memang bisa menghitung semua penduduk di dunia ini? Gak bisa kan? Jadi, tidak semua orang bisa menghitung jumlah penduduk dunia. Dan kalian tahu gak? Benua Asia menjadi penduduk terbanyak. Indonesia sendiri diperkirakan mempunyai
Mohon maaf sebelumnya. Kalau kalian mengira aku kok ini berpindah-pindah tempat sih, mohon maaf sebelumnya. Soalnya tempat yang sebelumnya aku jelaskan karena ada kendala. Jadi aku memilih di kelas lain untuk menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk Asia dan benua lainnya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Nah, gimana penjelasan dari aku? Apakah ada yang belum paham? Di komen ya, jangan lupa. Dan jangan lupa like guys. Bye-bye. A. Benua Asia. Negara-negara di benua Asia umumnya memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomiannya dalam bidang pertanian, seperti padi, gandum, dan bahan tambang. B. Benua Afrika. Untuk menunjang kelangsungan hidupnya, penduduk di Afrika melakukan berbagai macam kegiatan. Pertama, pertanian. Pertanian merupakan mata pencarian utama penduduk Afrika. Di sebagian besar wilayah Afrika, pertanian masih menggunakan cara sederhana dan bahkan primitif. Kehutanan. Lebih kurang 1/5 wilayah di Afrika tertutup hutan. 3. Perikanan. Benua Afrika memiliki garis pantai yang panjang dan mempunyai banyak sungai dan danau. 4. Industri. Pembangunan struktur industri di Afrika masih dibatasi di daerah pelabuhan dan kota-kota besar. 5. Pertambangan. Pada masa lalu pertambangan merupakan daya tarik utama penduduk di pedalaman Afrika. 6. Transportasi dan komunikasi. Di Afrika, transportasi melalui air, khususnya sungai, jarang ditemui. Alternatifnya adalah dengan kereta api. 7. Perdagangan internasional. Benua Afrika tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional jika dibandingkan dengan benua-benua lain. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum.